ketidaksesuaian atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Damri selama beroperasi? Kalau teman-teman ini udah rekamannya Pak, kita ada rekamannya. Ya mungkin di teman-teman ini loh, dan mau mewawancarai orang-orang yang naik juga. Nah, kemarin disampaikan lu, enggak mungkin kita hanya naik di lapangan CJ. Mungkin ibunya di kantor nggak mau, tapi kenyataannya supirnya yang ngangkut. Sebetulnya kan Damri ini proyeknya kan gini Pak, berapapun dia yang penting jalan. Kemudian sudah disubsidi pemerintah, itu kan nggak. Sebetulnya kan artinya waktunya tepat apapun supaya itu sebetulnya bagus. Itu konsep itu kan pemerintah seharusnya itu kan juga kepingin kita daripada kenapa itu juga angkutan dilakukan itu kan sudah dilakukan di Jakarta kan itu Pak. Nah ini kan kita ingin terobosan dalam artian tidak ingin dirangkul dari yang saya katakan bukan memukul ya, artinya merangkul semua pihak angkutan. Programnya Anies Baswedan sudah semua angkutan itu sumbernya UMK Pak. Pemilik angkutannya dibayar, BBM-nya dibayar. Tujuannya apa? Mengurangi orang naik gratis loh Pak itu. Yang naik angkutan itu gratis Pak, kan bayar. Kalau yang angkutan yang di Jakarta itu gratis, siapapun bisa naik itu, bukan orang kaya, bukan orang miskin, siapapun bisa naik. Tujuannya adalah salah satunya untuk mereka beralih di transportasi dan kendaraan umum dan punya tujuan. Nah, seperti yang diberikan pemerintah ke Damri sekarang, sebenarnya kita juga ini. Kenapa ini moda-moda di Malang ini mungkin pemerintah daerah yang seharusnya bisa melakukan itu. Wes, yang penting jalan sehingga transportasinya kita bikin bagus, tepat. Saya yakin ya, supir melaku ya untuk duit. Kan ini yang sebenarnya ada tidaknya penumpang jam kerja dia jalan. Anda sudah ini kan planningnya itu sudah dikontrak oleh pemerintah untuk jalankan itu dibayar untuk karena ini yang namanya memang subsidi yang seharusnya kan boleh kan kita dari kenapa ini kan juga di transportasi kalau semua bisa bikin itu kan transportasi kan jadi lebih bagus juga saya pikir. Terus gak mikiran trayek jalan, memberi api. Nah ini yang kenapa sekarang mobil-mobil dikira itu. Contohnya Malang nih Pak ya. Saya mungkin sedikit cerita. Malang ini mobil mulai tahun 96 masih ada. Sebetulnya secara kelayakan dibilang tidak layak, tidak layak. Tapi sekarang untuk angkutan Pak, angkutan itu sama saja ya tahun 90 2000 Pak ya. Belum sepeda kredit itu lah, itu jaya dulu setoran 150 sekarang Pak kan setor swidak lah Pak kuya yang juragane dorak setor nah, terus juragane harus ganti yang nggak mungkin dia leasing saya isi minimal 1 hari untuk biaya leasing itu 100 lebih logikanya kan nggak ketemu Pak ya nggak itu enak-enak sepuluh kendaraannya. Ini yang PR kita untuk ke depan supaya masukan ini menjadi dengan semua pihak supaya bagaimana transportasi itu nanti. Pak ada dampaknya nggak terhadap supir yang menggunakan Damri? Ya mudah-mudahan tidak menimbulkan klaster baru pengangguran Pak. Yang jelas kan kalau jujur mesti punya dampak. Tapi kalau sosialisasinya sebetulnya kalau yang kemarin disampaikan ini kami tidak mengangkut penumpang lokal tapi penumpang pariwisata mungkin harapan itu masih bisa tapi ketika itu terjadi di lapangan benar cross check itu penumpang kan juga sulit dan ini berantem kalau kami sih pengennya ada titik temu supaya apa yang dilakukan Damri juga Malang ini punya istilah alternatif pilihannya dalam yang bagus. Tapi kalau saya tanya dampak, pasti punya dampak. Jadi cuma kita bergerak dan tidak timbul klaster baru pengangguran. Ya, betul. Khususnya di transportasi. Mungkin saya sebagai masyarakat ya mungkin dengan adanya jalur dari Agusari ke Pantai Selatan. Saya mungkin seminggu tiga kali atau 2 kali naik Damri, pulaan ikan saya bawa di kotak sosial masak ke Bekasi dan juga menguntungkan bagi saya, tapi itu kan bukan untuk pariwisata ya, tapi untuk
digunakan untuk masyarakat masyarakat umum ya, untuk angkutan umum gitu. Ini yang kita sendiri kriterianya juga ya saya ngontrolnya kalau kemarin kan kita hanya mengangkut wisatawan. Iya. Nah, cuma kan orang Dampit mau ke Malang jadi wisatawan juga kalau kan juga kan yang kalau pengalaman kita Pak, pengalaman kita ya awal-awal emosi kan cuma di umum itu kan yang ditakutkan di teman-teman kan itu yang awal-awal. Terus yang tadi ya memang tapi yang jelas kejujuran harus diletakkan sejak awal supaya kan ini Pak, Indonesia sekarang ini kan setelah kami lihat Pak Pilkada ini setelah online masuk itu kalau kaminya sih tidak anti, kami sendiri sekarang juga online ya, bukan cuma kalau saya lihat di Zoom baik di daerah sama provinsi kan mereka nggak tahu apa-apa dibenturkan pusat. Jadi ini saya yakin Pak Lutfi sama tanya Pak Kepala Dinas Kabupaten berapa jumlah angkutan di Malang. Ya mungkin data di teman-temannya di angkutan saat ini online. Saya 100% yang nggak approve. Saya tanya ke Pak Hendi, Pak tidak approve online. Saya pernah tanya Pak Yasin ketika jadi Kepala Dinas Provinsi, Pak online di Jawa Timur. Nah online itu kita kan pernah Pak Organda dulu kalau ada angkutan baru kok sampai Organda saya kepala dinas saya nggak tahu dirui nggak tahu diizini atau operasi kan. Nah inilah Pak kenyataan dunia transportasi sekarang. Jadi saya sebenarnya kasihan teman-teman di kabupaten, kota, di daerah maupun provinsi. Ya kena limbah kejaksanaan semua pusat. Nah tapi yang di daerah kan benturannya dengan teman-teman ini kan mereka. Jadi kan lah sejak itu ya saya rasa percaya kita akhirnya sebetulnya mereka pemerintah itu kan tidak tahu yang mau penyelesaian online sekarang kan enggak. Yang jelas kan dampaknya antara supply dan demand enggak sebanding kalau dampak. Kalau sebetulnya transportasi justru kebutuhannya makin hari dibandingkan beberapa tahun justru meningkat. Tapi sekarang pelaku transportasi ini kurang interest di dunia transportasi karena apa Mas? Ya nggak ada jaminan legalitasnya. Terus yang kedua itu tadi ya terlalu banyak yang bermain sehingga apa sih yang harus dihadapkan kalau dari sisi ya ini sekarang kalau kita masih eksis ini nggak lepas dari kata ya wes ini dunia kita ini. Ya, saya sendiri sudah mulai tahun 91 di transportasi Pak. Jadi sudah tahu persis bahwa ya dibandingkan dulu jauh. Sekarang yang justru yang kasihan online sekarang. Online itu justru awal-awalnya ya kayak proyek, mungkin diambilnya niru proyeknya online lah ya. Jual rugi dulu sedikit ya. Online kan dulu ketika customernya dikasih bonus, pengemudinya gampang lah. Kita mencari uang satu hari 300 atau 500 ribu. Sekarang polanya sudah sulit untuk dapatkan poin. Terus nah online sendiri kan sudah waktu naik keuntungan Grab sama Gojek kan sudah waktunya tahun keempat menarik keuntungan. Jadi ketika memberikan bonus di pengemudi juga nggak semurah dulu di customer juga. Terus ada pesaing-pesaing Grab sama Maxim masuk. Jadi sekarang kan dunianya sudah seperti itu. Jadi karena sekarang sudah antara supply dan demand-nya nggak sebanding itu. Kalau transportasinya kebutuhannya masyarakat, saya yakin setiap tahun bertambah. Oke, terima kasih sangat gamblang sekali dari Organda ini. Tapi masih belum ada jalan, belum muncul. Ya itu mungkin karena bisnya masih putar-putar itu. Selanjutnya ini dari pakar sengaja kami mendatangkan pakar dari kampus dari Diploma Pariwisata Unpad Malang, Ibu Wiji Astuti. Monggo Bu untuk memberikan pejangan sangat baru. Ya, pada umur usia program diploma pariwisata. Saya mau
mohon maaf nanti kalau ada pandangan pribadi yang masuk karena tadi itu ada expert yang barangkali menyuruh saya untuk menyampaikan beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi memang perekonomian itu sekarang kan tidak bisa lagi berpegang pada minyak. Satu-satunya kalau di Indonesia yang bisa diangkat pariwisata, gitu kan. Sehingga pariwisata memang harus diakselerasi, dibuat secepat mungkin. Dan dalam rangka secepat mungkin itulah kadang-kadang memang pemerintah tidak melakukan kalau kita menempatkan misalnya pemerintah orang tua nggak kadek nali anaknya gitu. Nggak kadek nali anaknya langsung kemudian membuat program-program, tapi kemudian tidak salah juga ketika memang itu tujuannya tadi, tujuannya memang untuk akselerasi dan pemanfaatannya memang tidak bisa dirasakan 1, 2, 3, 4 tahun karena itu semua proses. Sehingga memerlukan waktu. Nah, untuk mencapai itulah biasanya memang ada timbul ria-ria. Nah, terkait dengan pariwisata yang harus diakselerasi, salah satunya kan infrastruktur. Misalkan sudah disediakan destinasi baru, tapi infrastruktur untuk mencapai itu tidak bisa, kan berarti juga apa artinya akselerasi gitu ya. Maka kemudian pemerintah hadir harus memenuhi infrastruktur itu. Lagi-lagi itu tadi bapaknya gitu kok orang kacau si anaknya untuk pengadaan tertentu. Tapi kan wajar, tidak selalu kan orang tua kalau mau melakukan pengembangan di rumah itu mengajak berbicara sampai ke anaknya gitu kan. Saya melihatnya dengan pendekatan seperti itu, sehingga tujuan untuk akselerasi dengan mengintegrasikan itu memang harus ada moda transportasi. Nah, yang paling bisa dijangkau oleh pemerintah siapa? Tentu saja yang miliknya pemerintah. Siapa kalau gitu ya BUMN? Siapa dalam hal ini kalau BUMN transportasi? Ya Damri, ya Damri gitu, karena kan lebih mudah. Maka kemudian istilahnya menjadi penugasan tadi itu gitu ya. Jadi saya melihatnya seperti ini. Ibaratnya kan saya tempatkan si Damri ini adalah anak yang akan lahir baru atau anak yang lahir baru dari saudara-saudara yang lain, artinya transportasi yang lain. Sehingga ketika orang tua ini mau punya anak baru, itu kan mesti harusnya disiapkan tuh anak-anak yang sudah lahir duluan ini disiapkan untuk sayang juga. Yang anak yang baru lahir juga tahu bahwa saudara-saudara ini lebih tua gitu. Jadi ini yang memang perlu dibangun. Nah, ini yang tidak terlihat karena kemudian pendekatannya pendekatan birokrasi. Tapi apakah salah? Ya enggak juga, karena memang pola berpikir birokrasi. Tadi kalau saya mengistilahkan kan pendekatan pola berpikir sosial. Kalau pola berpikir sosial ya memang seperti itu, berusaha mengajak kemudian bagaimana. Saya yakin kalau tahu bahwa tujuannya adalah untuk memajukan semua pihak, mungkin dampak yang timbul sebelum itu terjadi pasti akan ada kesepakatan yang diatur, ya kan? Misalnya tentang rute, tentang jumlah, tentang standar pelayanan, atau mungkin malah melibatkan atau berkolaborasi dari transportasi setempat yang sudah ada untuk sama-sama melayani pariwisata, bagaimana caranya dan strateginya apa, itu pasti akan terbentuk. Tapi ini tadi, jadi orang tua ini tiba-tiba istrinya hamil, punya anak mau lahir, anaknya kemudian sudah lahir, tapi anak-anak yang lain tidak disiapkan untuk menerima anak ragil ini. Mungkin belum ragil ya, bisa jadi nanti tambah lagi. Nah itu, sehingga akhirnya timbul persoalan ketika yang anak yang lebih tua ini tidak memperoleh porsi perhatian, gitu kan? Tidak memperoleh perhatian apa dalam arti yang ini adalah empati, tidak tahu tiba-tiba kok aku punya saudara, tidak tahu aku kok tiba-tiba makanku dikurangi demi pertumbuhan adikku ya, gitu. Jadi kondisi seperti itu yang akhirnya saling membagi dua, ya. Nah, maka memang akhirnya kan harus orang tua yang harus duduk kemudian menempatkan dalam konteks birokrasi adalah harus kembali duduk mensosialisasikan. Artinya menarik mundur langkah, tapi bukan berarti menghentikan. Menarik mundur langkah untuk kemudian melakukan pendekatan demi bisa diterimanya di saudara ragil ini gitu. Untuk kegiatan itu. Jadi
karena juga kan BUMN juga dituntut juga untuk meskipun ada subsidi tapi kan tetap dituntut untuk untung, ya kan? Jadi pasti dia juga akan berpikir bisnis, gitu. Nah, cuma bedanya ketika bisnis itu adalah bisnis BUMN milik negara, memang kan tidak bisa seperti milik swasta, gitu. Nah, sehingga kondisi ini yang kemudian artinya ketidaktahuan ini tadi lah yang kemudian membuat ditambah lagi nih adiknya yang baru tadi informasi dari organda adiknya yang baru lahir ini nuakal makanannya kakaknya itu diambil sudah kakaknya ini ngalah dia hadir sih dijupuk artinya tadi lupa yang mengambil penumpang di tengah jalan. Tapi kenapa mereka si Damri mau berani melakukan? Berarti ada aturan yang longgar yang belum diatur lengkap sehingga memungkinkan untuk dia naik turunkan penumpang tanpa melakukan seleksi. Berarti checkpoint yang sudah ditentukan ini yang harus diatur untuk ditertibkan itu sebagai strategi ke depan. Kalau menurut saya seperti itu. Apa itu? Berarti ketika ngambil di Arjosari ini harus sudah jelas bahwa dia ini adalah memang mau wisata. Syukur-syukur kalau kayaknya Damri buka kok itu online-nya. Ya kan? Nah, jadi kan dia hanya bisa melayani misalnya di aturannya. Tapi tadi itu loh adiknya ini karena kecelakaan, lahirnya di kecelakaan. Bapak ibunya tidak merancang tiba-tiba kepingin punya. Nah itu mungkin dengan cek seperti itu, jadi yang dilayani adalah online, sehingga dia tidak akan mengangkat penumpang baru di tahapan perjalanan, sehingga yang tadinya rutenya juga melayani pariwisata aman. Jadi mestinya ditempatkan gini loh, Damri adalah salah satu pilihan untuk sampai atau untuk mencapai destinasi. Kalau itu ditempatkan seperti itu tidak masalah. Kemudian nanti ada sosialisasi ke kendaraan umum yang lain. Ayo kalau pengen juga seperti ini melayani sampai ke destinasi ini standar layanannya. Kalau enggak berarti ya wes. Karena apa? Ini yang dilayani wisatawan yang memutuskan untuk berkunjung jangan sampai memperoleh pengalaman yang tidak menyenangkan ketika naik kendaraan umum bukan Damri gitu. Terus kemudian dia menjadi destinasinya yang terkena, destinasinya terkena negatifnya gitu. Ini kan rawan atau kotanya jadi brand kotanya yang rawan kan ya jelek gitu ya. Ini kan rawan juga, tadinya mau akselerasi jadinya nggak akselerasi, malah slow gitu. Gitu. Jadi mungkin menurut saya karena ini sudah kadung dilahirkan orang tua harus diterima semua pihak. Kemudian tinggal mengatur, tapi sebelum mengatur dilakukan pendekatan terlebih dahulu apa tujuannya. Tapi kalau diceritakan seperti tadi saya yakin bisa memahami, diterima sebagai bagian dari salah satu alternatif pilihan untuk mencapai ke destinasi. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian baru setelah itu menyusun rumusan. Oke, ayo duduk organda pengemudi mana yang kemudian tidak merugikan, mana yang kemudian menguntungkan. Kenapa kok nggak kemarin-kemarin gitu? Ya karena semua dalam tadi itu tiba-tiba terima adik baru gitu. Tiba-tiba terima adik baru yang kemudian semua harus memberi stimuli nutrisi, vitamin ke dia gitu kan. Jadi kaget kabeh gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu, jadi sosialisasi, kemudian membuat rumusan kalau perlu nanti dituangkan ke dalam keputusan daerah ya. Keputusan daerah yang mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Damri yang tadi itu sebagai salah satu pilihan. Ini harus ditentukan dulu tapi bahwa Damri adalah salah satu pilihan untuk menuju destinasi. Itu sebagai titik poin untuk pengaturan-pengaturan berikutnya, pengaturan checkpoint, siapa yang boleh diangkat, siapa yang tidak boleh. Kemudian boleh saja titiknya tidak seperti sekarang, ini kan cuma 3. Boleh saja nanti titiknya banyak. Jadi Damri memang untuk jadwal rekreasi, gitu, ke destinasi. Syukur-syukur nanti Damri dilengkapi guide. Itu kan karena tujuannya tadi mereka yang online ingin
destinasi. Kalau backpacker ada pilihan yang lain. Kalau dia nggak mau online, yang bisa menikmati turun di tempat tertentu tadi itu yang umum gitu. Jadi akhirnya semua segmen kan terlayani gitu. Kalau menurut saya seperti itu, jadi sosialisasi dan perumusan kebijakan kembali, tapi yang lebih mengatur dari teknis, dan itu tidak bisa provinsi kalau teknis, karena yang merasakan kan daerah, ya dari daerah. Cuma saya tidak tahu Pak, kewenangannya dinas perhubungan boleh nggak mengatur yang Damri adik yang lahir ini untuk jumlahnya. Kalau itu memungkinkan, ya itu akan menjadi lebih mudah. Nah, medianya kan bisa dari bisu. Mungkin kalau dari bisu kabupaten ya kita akan koordinasikan dengan pusat, karena ini kan penugasannya dari provinsi, bukan dari kita. Cuma kebetulan wilayahnya di Kabupaten Malang, itu aja sebenarnya. Jadi kalau untuk mungkin seperti kata Ibu, kita bikin keputusan daerah kayaknya mungkin Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya berarti Jawa Timur lebih kembali ke pariwisata. Nggak bisa kalau kemudian operasionalnya terus seperti yang sekarang cuma nanti pengaturan karena daerah dilewati gitu. Ya kontribusi toh untuk perbaikan jalan atau perbaikan itu baru ya. Jadi memang tingkat provinsi, tapi melibatkan seluruh daerah. Kalau seperti Damri itu karena melewati beberapa daerah secara legal formalnya izinnya provinsi. Cuma yang tadi memang ketika izin berbeda itu HP birokrasi ini kita ya kalau kami dari swasta bisa ngurus semuanya. Oh ya nggak bisa Pak, karena ini omain dewe. Ibaratnya tadi loh, misalkan ini pemerintah ini bapaknya gitu. Iya, omahku kok anakku ngatur aku. Maksud kami gini, sebetulnya yang namanya bapak kan juga punya keadilan. Iya. Menganak disepakati. Lain kali anak walon mungkin begitu. Nah ini kan yang legal untuk tahapan-tahapan yang saya sampaikan ini yang nggak dilalui. Iya. Padahal kita ini sehingga salah terima semua. Ya memang. Ya makanya istilahnya langsung dan ini penugasan gimana apapun sebetulnya dalam hal ini pemerintah, dalam hal provinsi, meskipun bahasa ini memberikan contoh. Ini contoh ini yang sekarang kalau sekarang ini yang enggak dilakukan sehingga mungkin musuh gini dikong ini, tapi nek dia kok gak ini kan ini katakan contoh itu penting. Makanya di situ bukan government sebetulnya, pemerintah seharusnya sebagai pamong praja, dia ikut mengayomi, melindungi, mengarahkan, tidak hanya memerintahkan. Nah ini sekarang mungkin pemikirannya provinsi gitu, kemudian diatur oleh daerah. Jadi yang Banyuwangi. Wah, dia tahu aturan-aturan itu dia tahu persis. Wong kita ini juga bukan maksud saya. Ketika karena tahu itu, kemudian dia akan akhirnya mengambil kebijakan supaya ini terintegrasi, maka provinsi lah yang ambil. Ya. Tapi ketika kemudian itu dioperasionalkan sudah ke daerah, ya kayak ono ini. Nah, makanya saya tadi yang daerah dalam hal ini sebetulnya Damri. Kan sebetulnya Damri. Ya, seperti kami dapat izin dari provinsi kalau kami memberikan suatu trayek juga. Ini kami melakukan sendiri, menghubungi. Oh ini jalur yang mana kita turun Bu. Saya kan kami yang ngalaman turun meskipun sebetulnya beda kendaraannya beda, tapi kita kena uang nih, kita temui semua ketua jalur yang berdampak. Waduh ini saya nggak berani bilang, oke saya datangi juga ketika dia kumpul dengan anggotanya kita terangkan, sama kami sendiri biasanya melakukan itu. Nah ini seyoganya mana yang kemarin kami Damri ini elegan. Iya tapi kan sudah terjadi. Kalau bapak ini ya anak orang ngomong. Mungkin gini Bu, kalau itu nanti mengibaratkan lahir anaknya nakal, mungkin kakaknya juga nakal juga. Kakak-kakaknya ya. Iya, jadi terjadi seperti sekarang ini. Kalau kakaknya mungkin diem, mungkin dia agak terjadi perkara seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak. Jadi sama-sama nakalnya, bapaknya juga nakal bisa. Soalnya nambah anak terus. Mungkin itu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, apa istilahnya ini Pak? Masih nanti tetangga yang ikut. Tetangga kalau yang ikut sudah terjadi kan?
pariwisata itu sudah sekarang dibiayai oleh Asita dan lain sebagainya, tour and travel dan lain sebagainya. Nah, kalau ini apa sih apa Pak istilahnya wisatawan itu diangkut oleh tour and travel dan sudah ber-TPUP, TDP dan lain sebagainya. Kalau modul itu ada 17 atau 20 pengajuan. bukan pengajuan, jadi surat izinnya itu urutnya sampai segitu. Pengajuan izin itu sampai segitu dan dia resmi legal dan berlabel pariwisata. Itu pertama. Yang kedua, saya setuju nanti kalau seumpama dari Jambi atau dari teman-teman atau Pak dari Osaka itu kalau memang bisa mempunyai hal yang sama dengan Jambi itu akan lebih enak. Maksudnya begini, sistem online yang sekarang kita pakai itu suatu kebutuhan. Jadi pada saat kita berkomitmen mengangkut penumpang pariwisata, kita online di situ, bayar di situ dan lain sebagainya. Pada saat naik barcode aja gitu, aku sudah ini, ya, kamu di sini, kamu diangkutin dan lain sebagainya berangkat. Berangkat dan tidaknya apa yang terjadi? Kalau menurut saya penumpang ada dan tidaknya, penumpang siji di jam 7 harus berangkat, kembali ke jam 1 nanti seperti itu. Dan itu memang harus ada aturan yang jelas. Saya setuju kalau memang ada aturan yang jelas Pak. Yang penting itu sosialisasi Pak. Saya senang kalau ada sosialisasi. Karena kenapa? Adik baru ini kadang-kadang Yolanda itu harus dijelaskan ke kakak-kakaknya. Masih takon. Gue sendiri ketemu ibu itu lanang kok itu. Nah ini lanang yopon yang untuk yopon kan gitu. Jadi ada karakter-karakter tersendiri. Nah karakter yang berkembang dan mempunyai nilai tambah itu ada di Malang, gitu Pak. Jadi akan berbeda, karakter berbeda. Dan Jember itu mengaku ya Pak. Malang itu beda. Lu aku ngurusi si dolar supaya ngomong aman. Malang minta ampun dia. Kemarin kan seperti itu. Nah, artinya, ya bukan Pak. Artinya ada kreativitas yang lebih di Malang Raya ini dalam hal-hal seperti ini. Jadi sebetulnya ini hal yang wajar dalam rangka menuju kota yang bagus, terintegrasi, SDM dan lain-lain Pak. Jadi seperti itu. Malang kreatif Pak kalau saya bilang. Jadi saya tuh bilang itu malang kreatif dalam hal segala hal. Kalau sudah orang kreatif itu di atas rata-rata Pak. Tidak goblok Pak. Tidak Daya teknisnya. Daya ininya. Jadi connect kepada sesuatu dan berkreasi itu di situ. Jadi itu ada di Malang. Makanya kearifan lokal itu penting Pak. Dalam rangka hal-hal seperti ini. Intinya apa sih? Menyehatkan anak-anak kita kan gitu Bu. Menyehatkan anak kita. Kalau yang nomor 1 itu kan nggak mungkin dikasih uang itu seperti yang nomor 2 seperti itu. Harus seperti itu. Jadi kalau saya bilang kemarin itu ada keadilan ya Pak. Ya seperti itu. Jadi adil seperti itu. Nah tapi sistem memang harus dibangun. Kalau menurut saya sistem harus dibangun. Karena saya bilang tadi Bu, itu budaya bertransportasi kita ke tempat wisata itu akan jadi nuansa sekarang. Seperti ini Bu tuturkan tadi itu ada yang backpacker, ada yang lupa itu passion Pak. Jadi orang berwisata itu passion, borderless kan seperti itu. Pada saat harus turun di sana, ya kan untuk gaya sing online ini mau, kamu akan rugi pertama itu. Semua dulu ditakon sama anak-anaknya organda, bela kok untuk begini. Masa kata ngomong, kamu enggak kayak enak lupa iki. Ya kan nggak bisa seperti itu. Itu akan jadi kecurigaan dan lain sebagainya. Dan hal-hal seperti ini memang harus ada sesuatu hal. Entah itu regulasi. Pertama saya suka itu sosialisasi nih Pak. Kebijakan kearifan lokal itu juga harus dipakai. Siapa tahu dengan sosialisasi dan kebijakan kearifan lokal itu dari teman-teman dari anaknya organda itu aku enggak kalau kamu ikut ini loh syarat prasyaratnya seperti ini, ketentuannya seperti ini. Orang wisata di Kabupaten Malang Raya, saya bilang Malang Raya itu orangnya kudu kok gini, angkotnya kudu kok gini. Contoh, saya pernah naik angkot itu di Manado Pak, di Manado 1 orang berangkat Pak sampai tujuan. Pertama itu, kedua Mas bisa kayak diskotik nggak? Bisa Bapak. Bapak perintah. Apa? Bu, yang naik cuma saya berdua Bu. Saya dengan supirnya. Boleh Bapak. Jadi itu sampai tujuan. Setelah itu balik lagi.
itu juga jadi segmentasi. Kalau saya bicara juga segmentasi. Makanya kenapa saya bicara pasti saya ngomong budaya transportasi kereta, karena orang itu juga kadang-kadang males, aku harus mana terus online aja datang Pak. Artinya dia nggak usah keluar, makanan itu datang. Jadi seperti itu. Jadi mau nggak mau teknologi harus kita pakai. Sejelek apapun kendaraan itu, kalau sudah dipoles dengan cantik, barang antik Pak. Honda Win saya mahal Pak. Nah seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ya memang harus ada. Saya setuju kalau itu tadi saya tekankan, memang ada sosialisasi, kearifan lokal, terus gimana caranya kita bisa menguntungkan semua pihak. Terus yang paling penting Bapak, semuanya dari itu wisatawan tetap datang ke Rawasari. Dan seperti itu. Dan kami itu juga punya angan-angan yang sekiranya tadi saya juga bilang dari besok itu hampir sama Bu. Kemungkinan support, subsidi, bahkan mungkin sampai ke UMK ya Pak, itu mungkin ada, tapi itu kan jauh banget proses. Tapi pada saat kami harus mengatakan kendaraan pariwisata itu dari manapun, dari jenis apapun, yang penting sehat, yang penting apa istilahnya ada ketentuan-ketentuan itu yang bisa menyenangkan wisatawan gitu. Seumpama kita mau ke mana Pak, Gunung Kawi, online semua sudah naik bis pariwisata itu, apa aja Gambri, dia naik, ini jurusan mana, Gunung Kawi, sampai ke Gunung Kawi, tapi tidak bercerita bahwa Gunung Kawi itu seperti ini sepanjang jalan. Kayak tadi saya mengatakan juga Jadi ya, itu akan lebih bagus Bu, itu namanya budaya transportasi untuk wisata. Nah, itu juga. Mungkin itu Bapak. Pak, di Uganda itu nggak boleh ya membuka media online bagi angkutan itu. Kalau misalkan tapi tidak regulasi ya, keberpihakan pemerintah. Boleh. Boleh. Sudah anggota kami di taksi semua pakai online juga. Sudah kerjasama dengan Grab. Tapi kan tidak Sebenarnya sudah, bahkan kalau yang kemarin Perdana Kota ini kan mau bikin online juga kan, cuma belum jadi karena kena COVID, terus ada beberapa kendala. Kalau teknologinya, kita dukung. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri ya. Kalau enggak, kita gunakan teknologi atau kita justru yang diperalat teknologi kan, itu yang logika sederhananya, yang kita peralat teknologi atau kita yang diperalat teknologi kalau kita. Cuma kan yang rame kemarin di transportasi itu bukan teknologinya, keadilan ya tadi. Tapi keadilan itu kalau ada sistem. Artinya gini, ya seperti yang sampai sekarang kan ya, contohnya kalau angkutan harus ujikir, online nggak perlu ujikir. Angkutan harus plat kuning, online nggak perlu. Angkutan harus supirnya SIM-nya harus umum, online nggak perlu. Ya tadi yang disampaikan di teman-teman Marisa, loh ketika yang resmi ini harus ngurus suratnya, angkutan ini boleh jalan. Ini ada 21 yang diurus, ada uji trayek, uji kelayaan, belum nanti ke izin usaha. Dan ada ya tadi anak baru kan menulis langsung sama ketika ibaratnya ada kita yang satunya nggak pernah kuliah, tahu-tahu sudah baru loh, kita sudah kan mesti jadi pilihan. Nah, maksudnya ada kesetaraan sebenarnya ya. Ketika sama Damri sebetulnya meskipun itu program ada kesetaraan tentang proses keluarnya. Kenapa ini harus Ya, regulasinya ya harus. Nah itu kalau bicara aturannya jelas, disitu tahu ada aturan sebelum kendaraan. Tapi ya tadi kita jangan lupa. Kalau kita regulasi karena adanya kendaraan yang mengarah ke destinasi, maka kemudian Kalau itunya itu kan trayeknya, kalau itu bukan hanya trayek lupa ini. ya maksud saya gini, proses kelayaan namanya kendaraan angkutan itu diatur di undang. Sebentar, setelah kemudian ditentukan ada memang adik baru ini, maka bagaimana tidak mengurangi yang sudah ada? Maka ini harus masuk dalam bagian regulasi. Dengan apa? Salah satunya menawarkan terseleksi oleh alam. Dia mau juga enggak seperti
seperti kendaraan ini. Dia juga melayani destinasi dengan persyaratan ini itu. Kalau iya, maka kemudian ada regulasi. Kalau kamu masuk ini, maka tadi dua atau izin apa yang bisa disesuaikan, lalu kan? Ya itu yang maksud kami ketika dia bicara meluncur, itu seharusnya kan sudah kelengkapan itu sama yang diberlakukan selama ini untuk bus pariwisata itu ketika harus meluncur pun harus itu dilakukan semua. Selain dia sudah di bawahnya sudah nggak ada masalah itu. Nah yang ini kan Ibu bisa lihat di perintah tanggal 14, 15 harus meluncur. Legalitasnya secara hukum kalau dia tanyakan secara karena aturannya kan sama di angkutan pariwisata juga. Ini kan akhirnya jadi kenapa pemerintah itu dalam isu provinsi yang kok nggak memberi contoh buat kami anak-anaknya ini loh. Kan kepercayaan itu kan hilang, beri somong tapi gak bisa ngelakoni. Yang kenyataan jadi gitu. Bisa melarang. Kalau saya lihatnya kok gini ya Pak. Kalau ini sebuah artinya pemerintah ini adalah sebuah badan hukum, gitu ya. Ketika kemudian melahirkan tadi aktivitas seperti tadi kan BUMN. Iya, tapi legalitasnya sama Bu. Sebetulnya dari pun gantian aja ya, biar Iya. mau gitu dulu. BUMN itu adalah ini tadi badan hukum saya. Ketika kemudian saya punya wilayah, saya punya trayek kan sebagai pemerintah, bukan itu trayek saya, wilayah saya. Ketika kemudian saya membuat aktivitas kreatif, gitu ya, kalau misalkan itu dalam kehidupan sehari-hari, di wilayah yang ada punya saya, ya, apakah saya sama dengan ini? Anak saya main di rumah saya, apa harus memenuhi persyaratan kriteria gitu. Nah, kemudian di sisi yang lain angkutan umum ini karena badan hukumnya bukan pemerintah gitu, maka kemudian si bapak ini memandang yang seharusnya tidak boleh dipandang sebagai anak lain gitu loh. Maksud saya sehingga ini perlu ada regulasi yang mempertemukan bahwa ini juga anakmu sama dengan anak yang ini gitu. Ketika kemudian ini kamu beri kemudahan, ayo kalau ini mau masuk yang wilayah ini, regulasinya diatur nih yang mau masuk ke destinasi ini juga gitu. Tapi kalau kemudian yang angkutan umum ya sudah itu kan pilihanmu memilih sebagai angkutan umum yang boleh naik dan turun penumpang sesukanya gitu. Tapi ketika ini adalah programnya destinasi yang belum jelas itu kan sekarang itu mengatakan bahwa ini adalah kendaraan untuk ke destinasi. Tapi operasionalnya itu ya meskipun oknum loh yang melakukan ya bukan dari sisi gabrinya gitu. Itu di perjalanan bisa naik dan turun gitu ya, kemudian bukan berdasarkan pada paket destinasi. Nah ini yang akhirnya membuat yang satu si saudara tua merasa terancam oleh si adiknya lagi ini. Nah, jadi mungkin itu. Kemudian yang kedua tadi online-nya kalau memang ini ada destinasi, maka yang angkutan umum pun yang memutuskan sebagai bukan angkutan umum tapi angkutan untuk ke destinasi, ya mengikuti online-nya yang ada di pemerintah. Dalam hal ini adalah Jamri harus membuka kesempatan yang sama, dia juga dipasang di situ sehingga masyarakat bisa memilih ketika saya mau mengirim paket memilih paket destinasi, saya mau naik bus atau mau, ini adalah pilihan konsumen. Jadi terseleksi dengan sendirinya, nanti akan berubah fasilitas layanan gitu. Akhirnya apa? Yang itu kan pariwisatanya. Kalau pariwisata untuk UKM-nya diuntung dan seterusnya. Kalau menurut saya katakan legalitas itu sebetulnya sama. Jamri ketika mau mengoperasikan apapun itu juga dia juga kalau busnya yang jurusan Surabaya trayeknya juga ada sama, kalau aturannya sama nggak beda. Itu yang saya maksud, itu belum dilakukan kelengkapan dia operasikan itu loh Bu. Jadi kalau masalah yang itu yang ini jadi kemarin kita tanyakan, ini kita ditugaskan kan jadi akhirnya jadi melanggar aturannya sendiri gitu loh. Padahal trayek yang sudah ada sudah legal, kenapa nggak dipakai? Kenapa kok bikin baru? Ya, Itu yang mau dibahas sebenarnya dari organda kan kekhawatirannya itu. Tapi sebenarnya kalau mau
sama-sama menguntungkan. Harusnya pemerintah juga menawarkan ke organda tanpa harus menunjuk salah satu BUMN-nya. Jadi organda sanggup Pak, ini kita ada proyek untuk pariwisata. Sanggup Pak kamu memenuhi syarat melayani pengadaan entah itu base-nya bentuknya kayak gimana. Nah, kalau dia nggak sanggup baru kita menunjuk ke yang lain. Mungkin kalau yang saya lihat ini pemerintah terbatas oleh waktu. Kalau seandainya organda pun sanggup ya, pasti dia kan juga butuh waktu untuk memenuhi syarat gitu loh. Sedangkan jangka waktu istilahnya kan untuk menghabiskan anggaran ini waktunya tidak nutut 3 bulan gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya ditunjuklah salah satu anaknya. Dalam hal ini Damri, mungkin itu. Tapi masalahnya selain tidak mepetnya waktu, juga kurangnya sosialisasi ke daerah itu yang menjadi masalah loh kalau menurut saya seperti itu. Ya, Sedangkan organda sudah punya sampai kemarin besar sudah bagian bahkan tadi Jangan bicara orang saya. Kenyataannya sampai sekarang tidak datang. Tapi bagaimanapun juga diskusi ini akan jadi bahan tulisan di New Malang Post mulai hari Senin sampai 3 hari betul-betul. Semoga ini juga jadi bahan bagi pihak kami sendiri dengan membaca berita kita, usul-usulan dari baik Pak Kadisduk maupun Pak Jakarta maupun dari organda. Mungkin itu dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang hadir di sini semuanya. Semoga diskusi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat Malang Raya dengan keberadaan angkutan anak baru ini. Terima kasih. Saya dari New Malang Post mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New normal, new era, new city.